Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan terus mengingat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang panglima perang terkenal dalam sejarah Islam. Beliau berasal dari suku Quraisy, suku yang terkemuka di Mekah pada masa itu. Sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid terlibat dalam berbagai konflik dan pertempuran di wilayah Arab. Beliau memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud, di mana pasukan Quraisy berhasil mengalahkan pasukan Muslim. Beliau juga terlibat dalam pertempuran Khandaq, di mana pasukan Muslim berhasil mempertahankan Madinah dari serangan pasukan koalisi suku Quraisy dan sekutu mereka. Namun, perubahan besar dalam hidup Khalid bin Walid terjadi ketika beliau memeluk agama Islam. Beliau menjadi salah satu panglima perang paling berpengaruh dalam perjuangan umat Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terlibat dalam banyak kampanye militer penting, termasuk penaklukan Mekah dan penaklukan wilayah-wilayah lain di Arab. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dikenal karena keberanian, kepemimpinan yang tangguh, dan strategi militernya yang brilian. Beliau sering dijuluki dengan sebutan pedang Allah, karena ketajamannya dalam pertempuran. Meskipun beliau memiliki sejarah sebagai komandan pasukan Quraisy yang melawan umat Islam, akan tetapi setelah masuk Islam, kontribusinya setelah itu menjadikannya tokoh penting dalam sejarah Islam. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan mengupas filosofi dari seorang pemimpin perang yang ulung, dihormati dalam tradisi Islam, dan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling berprestasi dan setia. Berikut filosofi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat terkemuka Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu komandan militer terhebat dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 592 Masehi di Mekah. Khalid bin Walid merupakan keturunan dari Bani Makhzum, berasal dari keluarga bangsawan terkemuka di suku Quraisy dengan silsilah Khalid bin Walid, bin Mughirah, bin Abdullah, bin Umar, bin Makhzum, bin Zuhroh, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay, bin Ghalib, bin Fir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dan ternyata nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Murrah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tumbuh sebagai seorang pemuda dalam lingkungan yang kaya akan keberanian dan keterampilan militer. Sehingga lingkungan ini memainkan peran penting dalam membentuk keterampilan dan kepemimpinannya yang kuat. Beliau merupakan contoh yang menonjol tentang bagaimana bakat alami yang dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang baik dapat menghasilkan pemimpin perang yang ulung. Beliau mendapatkan pendidikan yang baik dalam seni perang dan strategi, serta memiliki akses sumber daya dan pelatihan yang berkualitas tinggi. Hal ini membentuk landasan yang kuat bagi keterampilan militer dan jiwa kepemimpinannya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dikenal sebagai prajurit yang ulung sejak usia muda. Di medan perang, beliau memiliki keberanian yang luar biasa dan kemampuan tempur yang menonjol. Beliau terampil dalam menggunakan berbagai jenis senjata dan bertempur dengan keahlian dan kecepatan yang baik. Kepandaian bertempur dan kecerdasannya dalam merencanakan strategi, membedakan Khalid bin Walid dari pemimpin perang lainnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan memimpin dengan keunggulan. Selain itu, sebagai seorang pemimpin perang kaum Quraisy, Khalid bin Walid memiliki reputasi yang sangat baik di antara sesama bangsawan dan prajurit Quraisy. Keterampilan dan bakatnya telah diakui oleh banyak orang, baik musuh maupun sekutu, sehingga memberinya pengaruh dan otoritas yang besar. Beliau memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pasukannya, serta memiliki kepemimpinan yang kuat dan disiplin yang tinggi. Reputasi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebagai pemimpin perang kaum Quraisy yang terampil dan berbakat, membuatnya menjadi sosok yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Pentingnya bakat, keterampilan, kepemimpinan, lingkungan yang mendukung, keberanian, dan reputasi dalam mencapai kesuksesan. Khalid bin Walid menjadi contoh inspiratif tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat berperan dalam membentuk seorang pemimpin yang ulung. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, sebelum memeluk Islam,
Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sudah terlibat dalam berbagai konflik dan pertempuran di wilayah Arab. Beliau terlibat dalam perang-perang suku antara suku Quraisy dengan suku-suku lainnya di Jazirah Arab. Salah satu peran penting Khalid bin Walid sebelum memeluk Islam terjadi pada tahun 625 Masehi dalam Perang Uhud, yang menjadi peran penting dalam sejarah awal Islam. Pertempuran ini melibatkan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan kafir Quraisy di Mekah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang pada saat itu belum memeluk Islam, memegang peran penting sebagai komandan pasukan Quraisy dalam pertempuran Uhud. Beliau yang dikenal sebagai salah satu pemimpin perang Quraisy yang terampil dan berbakat, menunjukkan pentingnya keterampilan, kecerdasan taktis, dan kepemimpinan yang efektif dalam pertempuran pada situasi yang sulit. Di sini Khalid bin Walid memimpin pasukan kavaleri Quraisy dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertempuran. Pada pertempuran ini menyoroti pentingnya kesatuan, kepercayaan, dan kesetiaan terhadap tujuan yang sama dalam mencapai kemenangan. Awalnya, pasukan Muslim mendapatkan keunggulan dan berhasil mendesak pasukan kafir Quraisy. Namun, dalam kekacauan pertempuran, sebagian pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik, meninggalkan posisi mereka, sehingga menyebabkan kelemahan pada formasi pertahanan Muslim. Melihat celah ini, dengan sigap Khalid bin Walid dan pasukannya melakukan serangan balik yang taktis. Mereka menyerang dari sisi yang tidak terlindungi dan berhasil membalikkan keadaan. Pada saat itu pasukan Muslim mengalami kerugian besar, dan Nabi Muhammad SAW sendiri terluka dalam pertempuran ini. Respon Khalid bin Walid terhadap celah yang muncul pada pasukan Muslim adalah contoh nyata dari kecerdasan taktis dan kemampuan untuk melihat peluang dalam situasi yang sulit. Serangan balik yang taktis dan menyerang dari sisi yang tidak terlindungi memperlihatkan keahliannya dalam pengambilan keputusan yang cepat dan memaksimalkan keuntungan yang ada. Dengan terjadinya kekalahan pasukan Muslim dalam Perang Uhud, peran Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebagai komandan pasukan Quraisy menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang efektif dalam mempengaruhi hasil pertempuran, yang terbukti sangat berpengaruh dalam mendapatkan kemenangan bagi pihak kafir Quraisy. Kepemimpinannya yang kuat, strategi yang tepat, dan kemampuan untuk memimpin pasukan dengan efektif dapat mempengaruhi hasil pertempuran bahkan dalam situasi yang sulit. Ini adalah salah satu pertempuran di mana Khalid bin Walid menunjukkan keahliannya dalam merencanakan strategi dan memimpin pasukan. Di sini, terdapat sebuah penghargaan terhadap keterampilan, kecerdasan, kepemimpinan, persiapan yang baik, kepercayaan, dan kesatuan sebagai elemen penting dalam meraih kemenangan dalam pertempuran dan menghadapi tantangan. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu juga terlibat dalam pertempuran Khandaq pada tahun 627 Masehi, yang dikenal juga sebagai Perang Parit. Pertempuran ini melibatkan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW melawan pasukan koalisi suku Quraisy dan sekutu mereka yang memiliki ambisi untuk menghancurkan pasukan Muslim dan memadamkan kekuatan Islam yang sedang berkembang di Madinah. Khalid bin Walid memimpin pasukan Quraisy dan menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam strategi serangan terhadap Madinah. Dengan keahlian militernya yang luar biasa, beliau berusaha menemukan celah dalam pertahanan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menggunakan serangan taktis dengan membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok untuk menyerang posisi-posisi yang strategis. Beliau berusaha mengganggu pertahanan pasukan Muslim dari berbagai arah, dengan harapan menciptakan kekacauan dan kebingungan di antara mereka. Meskipun parit yang digali oleh pasukan Muslim membuat serangan langsung sulit dilakukan, Khalid bin Walid menyadari bahwa ada beberapa celah dalam pertahanan yang bisa dimanfaatkan. Beliau mencoba menyerang di titik-titik yang lemah atau tidak terlindungi, seperti di sekitar parit yang tidak terlalu dalam atau di sekitar tenda-tenda pasukan Muslim. Khalid bin Walid menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang terjadi di medan perang. Meskipun strategi serangan langsung sulit dilakukan karena adanya parit yang digali oleh pasukan Muslim, Khalid bin Walid mampu melihat celah-celah dalam pertahanan pasukan Muslim dan mencoba memanfaatkannya. Dalam hal ini, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menunjukkan pentingnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dalam pertempuran. Khalid bin Walid mengenali kelemahan dalam pertahanan pasukan Muslim dan berusaha untuk memanfaatkannya.
Beliau memimpin serangan-serangan kavaleri yang cepat dan tak terduga, mengandalkan kecepatan dan mobilitas pasukan berkuda untuk melampaui pertahanan pasukan Muslim. Serangan kavaleri ini bertujuan untuk menciptakan kepanikan dan mengacaukan barisan pertahanan Muslim. Khalid bin Walid mencoba menyerang pada titik-titik yang lemah atau tidak terlindungi, seperti di sekitar parit yang tidak terlalu dalam atau di sekitar tenda-tenda pasukan Muslim. Dalam pertempuran, beliau sangat mementingkan untuk mengenali kelemahan lawan dan menggunakan strategi yang tepat untuk memanfaatkannya. Namun, meskipun Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menerapkan strategi-strategi yang cermat, pertahanan yang kuat dari pasukan Muslim di pertempuran Khandaq berhasil menghalangi serangan-serangan tersebut. Termasuk mengadopsi strategi yang diajukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang berpengalaman dalam perang dan pengetahuannya tentang teknik pertahanan Persia. Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat Muslim dan masyarakat Madinah bekerja keras menggali parit di sekitar Madinah, sebagai bentuk pertahanan yang efektif melawan serangan yang jauh lebih besar dan menghambat usaha pasukan Quraisy untuk menembus pertahanan. Strategi menggali parit ini terbukti sangat efektif dalam Perang Khandaq. Pasukan Muslim mampu memanfaatkan kelemahan pasukan Quraisy yang lebih besar dalam hal gerakan dan memenangkan pertempuran. Peran ini menekankan pentingnya mempertimbangkan pertahanan yang kuat sebagai bagian integral dari strategi perang, terutama ketika menghadapi kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Pertempuran Khandaq akhirnya berakhir dengan kekalahan pasukan koalisi Quraisy dan sekutu mereka. Pasukan Muslim berhasil mempertahankan Madinah, dan strategi defensif yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW terbukti sangat efektif. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim berhasil mempertahankan Madinah dari serangan pasukan koalisi Quraisy dan sekutu mereka yang jauh lebih besar dan berhasil memenangkan pertempuran. Meskipun usaha Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan pasukannya untuk menyerang pertahanan Muslim tidak berhasil, keberaniannya dalam melawan pasukan Muslim dan ketajamannya dalam merencanakan serangan menjadi faktor penting dalam dinamika pertempuran. Beliau menunjukkan keterampilan militernya yang luar biasa, kepemimpinannya yang tangguh, dan kecerdikan taktisnya. Ikhwan Halakoh yang dirahmati Allah, pada tahun 8 Hijriah atau 629 Masehi, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah momen penting dalam sejarah Khalid bin Walid dan juga dalam sejarah Islam. Setelah memeluk Islam, Khalid bin Walid berubah menjadi seorang Muslim yang taat dan setia. Keputusan Khalid bin Walid untuk memeluk Islam adalah hasil dari pengamatan dan refleksi pribadinya terhadap kebenaran ajaran Islam, serta pengaruh positif yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan kehidupan Muslim di sekitarnya. Khalid bin Walid menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar dan memberikan petunjuk hidup yang sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memilih jalan hidup yang lebih baik dan menemukan makna yang lebih dalam melalui agama. Setelah memeluk Islam, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi seorang sahabat Nabi yang sangat dihormati dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW atas keberanian, kecerdikan, dan keterampilan militernya dan penyebaran Islam. Khalid bin Walid menjadi salah satu komandan militer yang paling berpengaruh dalam perjuangan umat Islam. Beliau terlibat dalam banyak pertempuran penting setelah masuk Islam, termasuk Perang Mu'tah. Pada pertempuran Mu'tah yang terjadi pada tahun 629 Masehi, pasukan Muslim yang berjumlah kurang dari 3.000 orang menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah sekitar 100.000 orang yang jauh lebih besar dalam jumlah dan persenjataan. Meskipun mengetahui ketidakseimbangan kekuatan tersebut, Khalid bin Walid dan pasukan Muslim tetap berjuang dengan keberanian dan tekad yang tinggi. Dalam pertempuran ini, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menunjukkan keberaniannya untuk berdiri di garis depan, melawan musuh yang lebih kuat, dan tidak mundur dalam menghadapi tantangan. Beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan semangat juang yang tinggi, memberikan inspirasi kepada pasukan Muslim untuk bertahan dan berjuang sekuat tenaga. Selain itu, Khalid bin Walid juga menunjukkan kecerdasan strategisnya dalam pertempuran Mu'tah. Beliau mampu memanfaatkan kelemahan musuh, menciptakan rencana taktis yang cerdas, dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Keahliannya dalam strategi perang menjadi faktor penting dalam memperoleh kesuksesan dalam medan pertempuran yang penuh tantangan.
Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, pada tahun 630 Masehi terjadi peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan Mekah yang merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, di mana pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berhasil memasuki dan menguasai kota Mekah. Setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun sebelumnya, hubungan antara Mekah dan Madinah mulai membaik. Melalui perjanjian tersebut, Mekah setuju untuk membuka pintu bagi Nabi Muhammad SAW dan umat muslim untuk melakukan ibadah umroh di Ka'bah. Namun, beberapa suku di Mekah melanggar perjanjian tersebut dengan menyerang suku yang bersekutu dengan muslim. Menanggapi pelanggaran tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan muslim yang berjumlah ribuan dalam sebuah kampanye untuk menegakkan keadilan dan menghentikan penyerangan terhadap suku yang bersekutu. Pada peristiwa ini Khalid bin Walid pun ikut terlibat sebagai salah satu komandan pasukan muslim. Pemilihan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebagai pemimpin militer menunjukkan kepercayaan dan pengakuan atas kemampuan dan keberhasilannya dalam pertempuran sebelumnya. Di sini Khalid bin Walid menunjukkan ketekunan dalam menghadapi tantangan dan ketangguhan dalam menghadapi musuh. Meskipun penaklukan Mekah melibatkan wilayah yang strategis dan pasukan yang kuat, Khalid bin Walid tidak gentar menghadapinya. Beliau memiliki keyakinan yang teguh dalam kekuatan Islam dan tekad yang kuat untuk membela agama dan umat muslim. Penaklukan Mekah menandai titik balik penting dalam sejarah Islam, di mana kekuasaan agama Islam semakin kuat dan pengaruh Nabi Muhammad SAW semakin meluas. Khalid bin Walid dan pasukan muslim memainkan peran penting dalam peristiwa ini, membawa kemenangan bagi Islam dan memperluas wilayah kekuasaan muslim di Arab. Selain ketekunan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu juga menunjukkan keahlian militer yang luar biasa dalam kampanye-kampanye militer yang dipimpinnya. Beliau mampu merencanakan strategi yang efektif, memanfaatkan kelemahan musuh, dan memimpin pasukannya dengan kecerdasan dan keterampilan taktis yang tinggi. Kemenangan yang dia bawa bagi umat Islam di wilayah-wilayah strategis memperkuat kedudukan Islam dan meningkatkan pengaruh umat muslim. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi simbol dari semangat perjuangan dan keberhasilan dalam mempertahankan dan meluaskan agama Islam. Beliau mengajarkan pentingnya ketekunan dalam menghadapi rintangan, kecerdasan strategis dalam menghadapi musuh, dan keberanian yang tak kenal takut dalam memperjuangkan agama yang diyakininya. Dalam serangkaian kampanye militer yang dipimpinnya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan wilayah-wilayah strategis dan membawa kemenangan bagi umat Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah contoh nyata dari kekuatan transformasi agama Islam dalam hidup seseorang. Beliau meninggalkan masa lalunya sebagai pemimpin perang Quraisy yang terkenal dan mengabdikan hidupnya untuk melayani agama dan umat Islam. Pemelukannya terhadap Islam menunjukkan pentingnya keadilan, kebenaran, dan hidayah dalam mencapai perubahan yang positif dan kesempurnaan spiritual. Keputusan ini menunjukkan bahwa agama Islam dapat memberikan petunjuk hidup yang jelas dan memberikan arah yang baik bagi individu untuk menggapai tujuan spiritual dan moral. Khalid bin Walid merupakan contoh inspiratif bagi umat muslim dalam mencari jalan kebenaran, berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan mengabdikan diri untuk kebaikan agama dan umat manusia. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, setelah masa pelayanan militernya yang panjang, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghabiskan sisa hidupnya dalam ketenangan dan hidup dengan sederhana. Kemudian beliau wafat pada tahun 642 Masehi di Homs, Suriah. Lantas jenazahnya dikuburkan dengan upacara penghormatan oleh umat muslim. Wafatnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu merupakan suatu kehilangan yang dirasakan berat oleh umat muslim, karena beliau telah memberikan kontribusi yang besar dalam memperluas wilayah Islam dan mempertahankan agama. Dikenal sebagai salah satu panglima perang yang paling cemerlang dan berpengaruh dalam sejarah Islam dan warisannya sebagai pemimpin yang berani dan taktis, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terus diingat dan dihormati dalam tradisi Islam. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, demikian video kali ini, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.